Sekarang lagi pada susah nih, kira-kira mau nambah portofolio pilihan menarik saham seperti apa sih? Minimal sampai akhir tahun ini deh. Oke. Tadi sebenarnya kita juga udah singgung di segmen 2, cuma aku baru keingetan juga satu, ada yang menurutku bagus secara sektor, yaitu minyak dan gas. Beberapa udah keluarin kuartal 2 2024 dan pertumbuhannya cukup bagus dan ada potensi tahun depan bisa dapat dividen ya di atas 7% lah. Selain itu tadi ya seperti yang kita sebut ada perbankan, batubara dan juga properti kalau turun suku bunga. Ya, kalau turun suku bunga tapi ya, jadi ditunggu dulu dari The Fed begitu. Bacuan, yuk kita menavigasi investasi saham di tengah isu resesi. Ketidakpastian ekonomi memang bisa seperti badai yang mengguncang pasar saham. Namun, bagi investor yang bijak, badai ini justru bisa menjadi peluang. Selain strategi, psikologis investasi juga memiliki peranan penting dalam perjalanan investasi Sobat Cuan, agar Sobat Cuan bisa tetap tenang dan meraih keuntungan di tengah ancaman resesi. Lalu apa aja sih yang perlu dipahami terkait psikologi investasi ini? Yang pertama tentu kenali diri sendiri, setiap investor memiliki profil resiko yang berbeda. Jadi pahami ya toleransi resiko Sobat Cuan untuk membuat keputusan investasi yang sesuai dengan profil resiko Anda. Yang kedua, minimalisir pengambilan keputusan berdasarkan emosi, karena fear and greed adalah dua musuh terbesar investor. Jangan terpancing untuk menjual saat pasar jatuh atau membeli secara impulsif saat pasar mengalami kenaikan. Yang ketiga, fokus pada jangka panjang, karena investasi saham memang ditujukan untuk jangka panjang. Jangan terlalu berfokus pada fluktuasi harga pasar harian ya. Dan bila Sobat Cuan sudah menanamkan mindset tadi, maka Sobat Cuan bisa mulai menjalankan strategi investasi berikut ini. Di tengah tingginya ketidakpastian, bahkan ancaman resesi, yang pertama adalah diversifikasi portfolio. Jangan hanya berinvestasi di aset yang tinggi resiko seperti saham dan kripto, tapi sebarkan investasi Sobat Cuan ke berbagai aset yang mulai dari aset yang rendah resiko atau juga moderat untuk mengurangi resiko atau sebagai hedging. Apabila Sobat Cuan hanya tertarik berinvestasi saham, maka jangan hanya bergantung pada satu jenis saham aja, tetapi lakukan diversifikasi ke beberapa saham. Misalnya nih 4-5 saham tapi di beda sektor. Yang kedua, berpikir sebagai pemilik bisnis. Carilah saham perusahaan yang fundamentalnya kuat dan memiliki valuasi yang menarik. Berikut cara screening sahamnya versi aku ya. Yang pertama, harus memiliki strong balance sheet atau neraca, seperti memiliki kas jumbo, debt to equity ratio yang rendah, ekuitas bertumbuh dari tahun ke tahun. Perusahaan juga harus profitable, ditandai dengan pendapatan dan laba bersih yang bertumbuh secara year on year. Return on equity minimum 15% dan net profit margin minimum 5%. Rutin juga bagi dividen, serta arus kas operasional harus juga positif. Yang ketiga, untuk investor pemula, lakukan pembelian dengan metode dollar cost averaging. Beli saham secara berkala dengan jumlah tetap terlepas dari kondisi pasar. Pilih saham yang memberikan dividen untuk menghasilkan pendapatan pasif yang dapat Anda gulung atau reinvest kembali agar pohon investasi Anda bertumbuh dari tahun ke tahun. Yang keempat, yang paling penting ketika berinvestasi adalah pahami apa yang Sobat Cuan beli. Ini akan membantu Sobat Cuan memiliki conviction lebih dan tidak mudah terombang-ambing dengan berita buruk yang sering muncul di headline media. Investasi di tengah ketidakpastian memang penuh tantangan, namun juga penuh peluang. Dengan pemahaman yang baik tentang psikologis investasi dan strategi yang tepat dan sikap yang tenang, Anda dapat melewati segala tantangan dan mencapai tujuan keuangan Anda. Ingat, investasi adalah maraton bukan sprint, jadi tetap fokus pada tujuan jangka panjang aja. Jangka panjang Anda, happy learning, happy investing.